Namaku Kurniawati, biasa disebut Rani. Samaran. Seorang ibu, seorang istri, seorang guru. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Rumah besar, dua anak yang cerdas, dan suami yang terpandang. Tapi hidup seringkali menyimpan hal-hal yang tak terlihat oleh mata. Aku terbiasa menjaga semuanya tetap rapi. Tutur kata, sikap, penampilan. Aku diajarkan untuk setia, untuk sabar, untuk menutup segala celah pada citra perempuan baik-baik. Tapi aku tak pernah diajarkan bagaimana caranya menghadapi kesepian yang diam-diam tumbuh dalam sunyi rumahku sendiri. Dan dari situ, semuanya mulai berubah. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku lengah. Dan dalam satu kelengahan, aku kehilangan arah. Ini aku mulai ceritanya. Aku adalah seorang guru di sebuah sekolah negeri di kota kecil di pinggiran yang tidak bisa aku sebutkan nama daerahnya. Aku mempunyai suami bernama Asep, umurnya 42 tahun. Suamiku seorang PNS teras di lingkungan Pemkot tempat kami tinggal. Kami memiliki dua orang anak, seorang anak laki-laki dan seorang perempuan. Anakku yang pertama bernama Rina, umurnya baru 19 tahun dan sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di luar kota. Sedangkan anak yang kedua bernama Andi, baru berumur 17 tahun. Saat ini Andi kelas 12 dan sedang menyiapkan diri untuk ujian akhir serta seleksi masuk perguruan tinggi. Sedikit deskripsi tentang diriku. Tinggi badan 160 cm dan berat badan 50 kg. Aku tidak terlalu kecil, tapi juga tidak gemuk. Kulit kuning langsat khas wanita dari kotaku. Sehari-hari, aku memakai baju muslim dengan jilbab lebar untuk mengajar dan beraktivitas di luar rumah. Sedangkan di dalam rumah, aku biasa memakai daster untuk pakaian sehari-hari. Rumahku berukuran cukup besar dan terletak di pinggiran kota. Karena tuntutan pekerjaan, suamiku yang bekerja di dinas di kantornya, sehingga suamiku sering pergi keluar kota. Entah itu untuk kunjungan kerja maupun rapat koordinasi. Anakku yang pertama, Rina, hanya pulang jika tidak ada kegiatan di kampus atau tugas yang harus diselesaikan. Sedangkan Andi, untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi perguruan tinggi, lebih sering pulang malam karena harus mengikuti kegiatan tutorial serta bimbingan belajar yang diikutinya. Praktis, setiap hari aku lebih sering sendirian di rumah. Di rumahku, ada seorang asisten rumah tangga dan tukang kebun yang merangkap penjaga rumah. Mereka merupakan sepasang suami istri. Asisten rumah tanggaku bernama Mbak Darti, Samaran. Sedangkan tukang kebunku bernama Pak Herman. Setiap hari mereka datang dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Mereka tidak tinggal di rumahku. Setiap hari pulang pergi dari rumahnya yang tidak jauh. Begitu pula dengan Pak Herman. Meskipun begitu, ada sebuah kamar kosong untuknya karena kadang harus menginap jika harus menjaga rumah. Di lingkungan tempat kami tinggal, keluarga kami cukup dihormati. Selain karena profesiku dan suamiku sebagai guru dan suami seorang PNS, tapi juga karena keluargaku yang selalu menjunjung nilai-nilai hidup orang Jawa dan agama yang kami anut. Meskipun tidak terlalu fanatik, aku selalu mengajarkan anak-anak untuk berbuat baik sesuai aturan agama. Oleh karena itu, tidak jarang suamiku diminta untuk memimpin kegiatan di lingkungan kami. Begitu juga aku, yang menjadi penggerak kegiatan yang ada di kompleks di tempat kami. Sebagai seorang istri dan ibu, aku berusaha untuk setia kepada keluargaku. Sebisa mungkin, aku membawa diri dengan baik di lingkungan tempat tinggalku maupun tempat kerja. Aku selalu berusaha sopan dalam bertutur, bertindak, serta berpakaian. Semua itu kulakukan demi menjaga keharmonisan dan keutuhan keluargaku. Meskipun begitu, tidak jarang aku mendapati tatapan laki-laki di sekitarku yang penuh arti pada diriku, seakan-akan menjadi magnet bagi bapak dan anak laki-laki tetanggaku, serta rekan-rekan guru laki-laki di sekolah tempatku mengajar. Tidak terkecuali Pak Herman, lelaki berusia 65 tahun tersebut. Tidak jarang,
Ia kepergok sedang menatap lekat padaku, terutama saat di rumah, karena aku lebih sering memakai pakaian santai yang mungkin memberi kesempatan lebih besar untuk memandangku. Aku merasa tidak nyaman akan hal itu dan sudah berusaha bicara pada suamiku. Tapi suamiku berkata untuk menanggapi dengan tenang, karena Pak Herman sudah ikut keluarga suamiku sejak masih muda dan mengenalku hampir 15 tahun sejak aku menikah dengan suamiku. Aku pun berusaha menghilangkan pikiran buruk tentang Pak Herman. Namun, semua hal yang kulakukan tidak bisa membuat hatiku tenang. Setiap saat beraktivitas di rumah, aku merasa seperti selalu diawasi gerak-geriku oleh Pak Herman. Seperti saat sedang merawat tanaman di halaman, aku merasa Pak Herman memperhatikanku dari balik kaca gelap jendela dalam kamarnya yang terletak tepat di samping halaman belakang rumahku. Atau saat aku ke kamar mandi yang terletak lurus dari kamarnya. Semua hal ini justru terus menambah kecurigaan itu pada perilaku Pak Herman terhadapku. Tapi semua itu mungkin juga hanya dalam perasaanku, karena aku belum menemukan bukti nyata kekurang ajaran Pak Herman padaku. Sampai suatu saat, sore itu setelah pulang mengajar, aku segera tidur karena lelah setelah mengajar 6 jam pelajaran untuk 3 kelas seharian. Aku tidur sangat lelah. Aku terbangun ketika mendengar gemuruh tanda akan hujan. Aku teringat jemuran di belakang belum diangkat. Karena siang tadi Mbak Yuni izin pulang lebih awal karena kurang enak badan. Segera aku bergegas bangun dari tempat tidur halaman belakang rumah untuk mengangkat jemuran yang seharusnya sudah kering. Ketika berjalan melewati dapur, aku melihat Pak Herman berdiri di samping tempat jemuran. Aku berhenti untuk memperhatikan dari balik jendela dapur apa yang sedang dilakukan Pak Herman. Pertama kali aku tidak sadar, karena pikiranku masih belum terkumpul seluruhnya dan pandanganku masih kabur setelah bangun tidur tadi. Tapi setelah kuperhatikan secara seksama, aku terkejut mengamati apa yang kulihat dengan kedua mata saat itu. Di tengah melakukan pekerjaan khusus, aku hanya bisa diam mematung menyaksikan hal itu. Aku tidak bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran Pak Herman. Aku hanya bisa menyaksikan detik demi detik hingga Pak Herman menyelesaikan pekerjaannya. Aku tidak mengangkat jemuran. Aku segera berlari kembali ke kamarku di lantai 2. Di dalam kamar, aku terus memikirkan hal yang baru saja kulihat. Aku tidak bisa memikirkan apa-apa. Hanya gambar tentang Pak Herman yang sedang menjalankan pekerjaan khusus menghantui pikiranku. Aku hanya terdiam. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu kamarku mengejutkanku. Aku segera membuka pintu, dan terlihat di balik pintu, Pak Herman berdiri tepat di depan pintu kamarku dengan tersenyum. Dia mengatakan mau pamit pulang karena sudah sore. Segera setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuruni tangga untuk pulang. Aku tidak mempedulikan apa yang dia katakan dari tadi. Aku hanya tertunduk, dan setelah memastikan Pak Herman pergi, aku berjalan menuruni tangga dan menuju halaman belakang tempat jemuranku tadi. Di atas rumput halaman rumahku, aku meraih benda yang tadi digunakan sebagai alat kerja Pak Herman. Tanpa kusadari, semenjak saat itu aku mulai keterusan. Setiap saat, aku mengawasi jemuran di halaman belakang untuk menunggu Pak Herman melakukan pekerjaannya. Sejak hari itu pula, aku tahu Pak Herman sudah lama melakukan hal ini. Cara Pak Herman yang santai saat bekerja menandakan bahwa dia sudah terbiasa. Yang menjadi pikiranku, mungkin aku, yang hampir tiap hari berada di rumah dan bertanggung jawab atas jemuran, tidak menyadari akan hal ini. Mungkin Pak Herman sudah mengatur strategi dan waktu yang tepat, sehingga perbuatannya tidak diketahui istrinya. Namun, setelah hampir sebulan melakukan kebiasaan itu, sedikit demi sedikit rasa bersalah muncul dalam diriku. Aku mulai sadar bahwa apa yang kulakukan itu salah. Semua yang kulakukan telah merusak kehormatan serta kepercayaan. Aku berniat untuk menghentikan semua ini, tapi sejauh aku mencoba rasa penasaran berhasil mengalahkan akal sehatku kembali. Aku terjebak pada lingkaran yang membawaku semakin dalam pada dosa. Aku sadar jika aku ingin menghentikan hal ini, aku harus mengatasi sumber masalah ini. Semuanya berasal dari Pak Herman.
Jika Pak Herman berhenti melakukannya maka aku yakin secara otomatis membuatku berhenti juga. Tapi aku tidak tega melaporkannya pada suamiku, aku tidak ingin masalah ini menjadi besar, aku harus mencoba sendiri, dan jalan satu-satunya aku harus bicara dengan Pak Herman langsung. Siang itu aku pulang lebih awal, segera aku mengangkat jemuran yang sudah kering, aku sudah berniat untuk bicara dengan Pak Herman itu. Adalah langkah awal yang dilakukan untuk menghentikan semua perbuatan dosa ini, aku menyiapkan diriku setelah ini aku akan segera menemui Pak Herman untuk membahas hal yang sebenarnya memalukan untuk kami berdua dengan langkah mantap. Aku menuju ruangan Pak Herman, kulihat terbuka menandakan bahwa dia berada di dalam, bulatkan tekad seiring langkahku, tapi ketika sampai di depan pintu aku kembali melihat hal yang tidak kuduga dengan posisi seperti itu. Kulihat Pak Herman sedang menjalankan pekerjaan khusus lagi, aku hanya Pak Herman tersenyum ke arahku, gila dia sadar aku ada di sini tapi sama sekali tidak berusaha menghentikan pekerjaannya. Kadar Pak Herman melihat ke arah aku segera. Pak Herman juga mulai berani melakukan pekerjaan itu di hadapanku sendiri. Aku berjalan menuju dapur untuk mengambil minum untuk mencoba menenangkan diri. Saat sedang menuang air dari dispenser ke dalam gelas, tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang sangat dekat dari belakang. Hampir saja gelas berisi air yang akan kuminum jatuh ke lantai. Ketika menoleh aku terkejut melihat ternyata Pak Herman sudah ada di belakangku. Aku berusaha menghindar, semakin lama aku mulai terbawa dalam acara yang dibuat Pak Herman yang sedikit demi sedikit mulai mengambil alih kesadaranku, sampai akhirnya tiba-tiba Pak Herman menghentikan semua perbuatannya. Dia hanya lalu pergi meninggalkanku. Aku bingung apa yang terjadi dan segera kembali ke kamar. Sejak saat itu aku semakin bingung dengan keadaanku. Di satu sisi aku telah mengalami itu oleh pakar, tapi di lain sisi aku sangat menyukai apa yang dilakukan Pak Herman padaku. Bahkan aku kecewa saat itu Pak Herman menghentikan perhatiannya di tengah-tengah aku menuju puncak. Saat itu aku terpaksa keinginanku tanpa terwujud karena suamiku tidak sedang di rumah. Kadang hatiku kecilku berharap bahwa Pak Herman akan datang kembali. Sebenarnya aku ingin melaporkan hal ini pada suamiku, tapi entah kenapa aku tidak pernah melakukannya. Setiap hari aku bertemu Pak Herman membuatku merasa canggung. Kejadian hari itu telah merubah padangnya di balik senyum pakar di depanku dan keluarga. Tersembunyi keinginan yang besar terlihat dari tatapan matanya yang kini sudah terang-terangan memandangiku. Aku mencoba melakukan pekerjaan sendiri. Tapi apa yang kudapatkan jauh berbeda dari apa yang diberikan Pak Herman. Hingga akhirnya malam hari itu, saat itu sedang hujan deras, aku di rumah sendirian karena aku dan suamiku belum pulang dari dalam kamarku. Terlihat lampu ruangan Pak Herman menyala. Aku melangkah ragu menuruni tangga menuju lantai 1 tanpa ku perintah. Kakiku melangkah membawaku menuju ruangan Pak Herman. Sesampainya di sana kulihat Pak Herman sedang tidur. Aku mendekatinya pelan lalu duduk di sampingnya. Aku mulai mengambil tindakan. Aku sangat menyukai hal itu sampai-sampai aku tidak sadar saat tangan Pak Herman memegang kepalaku. Ternyata Pak Herman sudah bangun. Dia hanya menatapku tanpa ekspresi. Aku berusaha menjauh tapi tangannya lebih sigap menahanku. Hampir 30 menit Pak Herman bekerja. Selama itu, aku mendapatkan kebahagiaan yang sebelumnya belum pernah aku dapatkan dari suamiku. Semenjak saat itu kehidupanku berubah. Aku yang dulunya wanita terhormat yang telah jatuh dalam tukang kebunku. Hampir setiap ada kesempatan aku meminta Pak Herman untuk memenuhi kebutuhan pribadiku. Aku sudah merasa keterusan. Aku tidak bisa melewati hari pun tanpa ditemani Pak Herman. Aku berusaha sebisa mungkin menyembunyikan dengan rapat-rapat hubunganku dengan Pak Herman dari keluarga suamiku yang jarang pulang dan menemaniku. Sekarang tidak masalah, karena selalu ada Pak Herman yang selalu bersedia menemaniku. Di depan keluarga aku sikapku dan Pak Herman biasa saja, tapi setelah mereka tidak di rumah Pak Herman memiliki baru Pak Herman. Meskipun sudah tua tapi pengetahuan yang sangat luas, tidak seperti suamiku yang asal mulai saja. Selama dengan Pak Herman aku mendapatkan kesenangan yang lebih besar dari yang kudapat selama 21 tahun pernikahanku. Akan tetapi apabila Pak Herman semakin sering bermalam di rumahku, terutama saat aku sendirian dengan pekerjaannya sebagai tukang kebun penjaga, membuat hubungan kami tidak dicurigai oleh tetangga sekitar. Jika sedang berdua saja dengan Pak Herman, kegiatan kami hanya berbagi. Pernah suatu pagi saat sedang bersiap mengajar di ruang makan, tiba-tiba Pak Herman mengajak selama dengan Pak Herman. Kami selalu menjalankannya di ruanganku, bahkan pernah Pak Herman mengajak di halaman belakang saat malam hari. Karena tembok belakang rumahku cukup tinggi, aku tidak khawatir tetanggaku memergokiku. Sejauh ini hubungan rahasiaku tersimpan rapat dari keluargaku dan Mbak Darti.
Pak Herman pandai mengatur strategi dan memilih waktu yang tepat. Hampir 5 bulan hubungan rahasia dengan Pak Herman berjalan meskipun sudah lanjut. Pak Herman selalu memberikan semuanya. Aku sadar semua itu berisi kepadaku. Tapi karena sudah sejauh ini aku tidak terlalu memikirkan hal itu dan merisaukan hal itu hingga suatu saat aku tersadar aku sudah telat selama 2 bulan. Aku takut kekhawatiranku selama ini menjadi kenyataan, yaitu aku dapat. Aku berusaha tenang dan menyembunyikan kabar ini. Semuanya menjadi jelas. Aku ke apotek. Setelah sampai di rumah aku mau ngecek dan hasilnya 2 garis. Aku berusaha tenang dan belum mempercayai hasil itu. Aku pergi ke dokter setelah sebelumnya membuat janji terlebih dahulu. Aku berharap. Setelah dilakukan awal dan USG hasilnya, aku menunjukkan bahwa aku benar-benar positif. Dokter memberi keselamatan. Sampai di rumah suamiku menyambutku tahu aku positif. Dia terlihat bahagia. Seandainya tidak tahu kalau itu adalah pemberian dari Pak Herman tukang kebun di rumahnya, pasti reaksinya akan berbeda. Keesokan harinya suami berangkat keluar kota untuk menghadiri rapat koordinasi kantornya. Baru saja suamiku pergi, Pak Herman menghampiriku. Beberapa bulan kemudian aku melahirkan anak laki-laki yang sehat. Aku melakukan persalinan secara sesar karena terlalu beresiko mengingat usiaku yang sudah berumur. Anak itu kuberi nama Niko, nama yang diberikan oleh dokter. Niko tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Sedangkan hubunganku dan Pak Herman diberhenti sementara, karena orang tua dan mertua kau sering menginap di rumahku untuk membantu merawat putraku. Aku merasa kasihan dengan Pak Herman tidak bisa menimbang putranya sendiri, karena kami harus menutup rahasia ini rapat-rapat meskipun kadang Pak Herman mencuri-curi waktu untuk bisa menggendong buah hatinya itu. Meminta pertama kali sejak aku melahirkan, sedangkan Pak Herman baru bisa beberapa bulan kemudian saat orang tua dan mertuaku pulang ke rumah mereka masing-masing. Meskipun masih rutin mengunjungiku, aku pun juga sudah rindu dengan perhatian Pak Herman.